Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Alhamdulillah, mungkin pembahasan tentang salat jamaah. Ya. Qaulu salat jamaah, keutamaan salat berjamaah. Terakhir adalah poin berapa? Berapa? 14. Hah? Sekarang ke 12. Yang ke-12. Yang ke-12 peminat-minat zulmi. Nah, tentang sholat jamaah. Ya, dan mengaku jamaah itu adalah hal yang terpenting. Jangan ditinggalkan sholat berjamaah. Jangan merasa nyaman dan merasa puas dengan sholat sendirian. Ya, karena bisa jadi dengan merasa puas ketika sholat sendirian, padahal sholat sendirian dalam sholat fardu adalah bukan dicontoh oleh Nabi SAW, tidak diberikan oleh Rasulullah, tidak dicontohkan oleh Nabi. Maka orang yang merasa nyaman dan merasa aman, merasa tenang dalam sholat sendirian, dikhawatirkan akan tergoda orang soleh, orang alim itu Muhammad artinya mereka tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ya, maka jaga sholat jamaah. Ya, dalam kondisi apapun, ya upayakan jamaah. Kalau seandainya sakit itu menghalangi untuk sholat berjamaah, maka pastinya yang pertama kali meninggalkan jamaah ketika sakit adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi nyatanya Nabi Muhammad SAW itu meskipun beliau dalam kondisi dalam keadaan sakit, beliau tetap sholatnya berjamaah dan bahkan minta tolong dengan Sayyidina Ali dan Sayyidina Fadl ya bin Abbas untuk beliau dibopong oleh mereka berdua, Sayyidina Ali, Sayyidina Fadl bin Abbas, dibopong, diseret oleh Sayyidina Ali, ya Rasulullah diseret sampai hatta rijlau itu qatani al-ardh, sampai dua kaki Nabi SAW itu terseret di tanah, ya, untuk dibawa ke masjid berjamaah. Subhanallah, ya itu Nabi, ya, agar tidak ada contoh yang lebih baik dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Ya, minat zulmi di antara bentuk kezaliman, di antara bentuk zalim itu dosa besar. Az-zulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Orang yang berbuat zalim, orang berniat berbuat aniaya terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain, itu haram. Ya, inni haramtu dzulma ala nafsi, dalam hadisnya arba'in, aku sungguhnya mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altu, ya, dan aku telah menjadikan ya kezaliman, wa ja'altu muharraman. Ya, aku jadikan kezaliman itu adalah hal yang diharamkan bagi kalian. Fala tadzalamu, jangan kalian saling menzalimi. Ya, jadi haram zalim. Ya, doanya Nabi Adam ketika turun di muka bumi, kemudian nangis Nabi Adam selalu doa Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Zalim itu haram. Ya, zalim itu celaka. Peminat zulmi di antara bentuk kezaliman adalah tarku sholatil jamaati wa ghairiha. Di antara bentuk kezaliman, zalim terhadap diri sendiri adalah meninggalkan sholat berjamaah wa ghairiha, dan selain sholat jamaah. Meninggalkan sholat jamaah daripada dan selain sholat jamaah minal fadhail, daripada fadilah-fadilah yang lain. Ya, jadi kalau ada orang meninggalkan sholat jamaah, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ya. Kata orang yang zalim, ya, orang yang zalim diri sendiri, ya, dosanya besar. Bahkan para anbiya pada maksum, para nabi itu maksum, tapi tengok doanya Nabi Adam dari Rabbana zalamna anfusana, doanya Nabi Yunus ketika dimakan ikan paus, ya, apa doa Nabi Yunus? Zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, tidak Tuhan kecuali Engkau, subhanaka inni kuntu, subhanaka suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim.
Padahal beliau nabi. Ya, beliau ngakui dirinya beliau zalim. Ya, zalim diri sendiri, zalim diri sendiri. Menunjukkan parahnya kezaliman. Ya, parah. Kalau zalim itu parah. Zalim pada orang lain jelek, buruk, ya, dosa. Dan zalim terhadap diri sendiri pun juga dosa. Itu, ya, di antara bentuk zalim adalah meninggalkan sholat berjamaah dan juga selain sholat berjamaah daripada fadilah-fadilah daripada amal. Lianna man taraka'a yadlimu nafsahu. Lianna karena sesungguhnya man orang taraka'a yang meninggalkan sholat berjamaah yadlimu nafsahu itu dia menggolimi dirinya sendiri bitafwidil ajri, dengan lepasnya pahala yang seharusnya dia bisa peroleh pahala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salatul jamaati khairun min 27 min salatin, ya khairun salat jamaati khairun min salatil fajri bi 27 darajah. Ya, salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Berarti kalau dia tinggalkan, berarti dia telah mendolimi diri sendirinya, dia telah mendolimi diri sendiri. Seharusnya dia dapatin tadi pahala seperti lebih baik daripada 27 derajat, jadi kemudian dia dapatin, dia nggak dapatin itu. Ya, berarti dia zalim terhadap diri sendiri. Alhamdulillah min dzalik. Ya, wa dzulmun nafsi min akba'il dzulmi. Ya, bukan wa dzulmun nafsi, dan mendolimi diri sendiri min akba'il dzulmi itu di antara paling jeleknya kezaliman. Kezaliman paling buruk adalah mendolimi diri sendiri. Ya, maka jangan zalim diri sendiri. Ya. Nah, sama gitu juga orang manusia, nggak usah dalam pandangan agama, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan manusia saja, kalau ada orang kemudian menzalimi diri sendiri, dianggap bodoh. Dianggap bodoh. Contoh, kau punya kawanmu punya uangnya banyak di dompet, uangnya banyak di kantong. Kemudian dia nggak makan, nggak ada, dia lapar, nggak mau makan, nggak mau beli makanan. Dia nggak mau makan pagi, siang masuk nggak mau makan siang, malam masuk nggak mau makan malam. Kira-kira bodoh lah tuh. Orang dia punya duit. Nah, untuk apa kemudian uangnya disimpan terus? Ya, iya kalau dia zalim pada orang lain, jadi dia punya uang banyak, ya, nggak mau bandari kawannya, nggak mau kemudian nolong bantu kawannya, nggak mau nolong orang lain. Dia zalim pada orang lain, padahal dia mampu tuh untuk berbuat kebaikan. Ya, zalim sama orang lain saja itu adalah buruk, apalagi kemudian zalim terhadap diri sendiri. Itu, ya, pelit terhadap diri sendiri, maka ya satu bentuk kebodohan, kejahilan di situ. Hakada, ya, wal dzulmun nafsi bil akbahid dzulmi. Menzalimi diri sendiri itu adalah di antara paling buruknya kezaliman. Qala Sa'id bin Musayyib, berkata Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, ma fatani al-adanu fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya beliau, ma fatani, tidaklah lepas padaku al-adanu, adzan enggak pernah lepas padaku fi masjid Rasulullah, di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mundu arba'ina sanah, selama 40 tahun. Maksudnya apa? Selama 40 tahun, ya, Sayyidina Sa'id bin Musayyib, beliau sudah berada di masjid Nabi sebelum adzan. Oh, ya, sebelum adzan sudah ada di masjid 40 tahun namanya. Ya, bukan ketika adzan baru lari-lari sambil nenteng baju, enggak gitu. Ya, tapi udah ada sebelum adzan udah ada di masjid. Dan itu beliau lakukan selama 40 tahun. Subhanallah. Ya. Luar biasa, ngerti akan luar biasa pahaman beliau akan gimana hadir di awal waktu, ya, hadir di awal ketika sholat, ya. Karena yuhka dihikayatkan, diceritakan anak rujulan musibah bi falij. Yuhka diceritakan anak rujulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki musibah bil falij. Ya, dia ditimpa falij. Falij itu teori nomor 1. Ya, nomor 2. Wa syalal, yaitu lumpuh. Ya, apa namanya? Stroke, lumpuh setengah. Ya, syalal yusibu ahadus fikai jismil tula. Ya, yang menimpa pada salah satu daripada dua sisi
daripada tubuhnya. Salah satunya setengah tubuhnya mati. Namanya apa? Stroke. Namanya stroke. Ada seorang laki-laki kena stroke. Ya, wa kana la yasma'ul adzan, wa kana dia la yasma'ul adzan, dia tidak dengar azan illa yubadiru bis salati, kecuali dia tidak dengar azan kecuali dia bergegas untuk menuju salat. Oh, ya. Padahal stroke. Ya, orang stroke ya, dia nggak pernah dengar azan kecuali dia bergegas cepat untuk menuju salat jamaah. Jamaah atau berjamaah bil masjid, di masjid. Ya, nah, seharusnya orang sehat seharusnya gitu ya. Ini orang stroke ya, tetap nggak mau ketinggalan jamaah. Luar biasa ya. Himmahnya, semangatnya, kuat niatnya itu. Kemudian mereka berkata, orang-orang sekitarnya mengatakan lalu pada orang tersebut yang tertimpa penyakit stroke tadi, falij, maratan suatu kali, la takhruj ilal masjid, kau jangan keluar dah, di rumah aja, la takhruj ilal masjid, jangan keluar ke masjid, dah sholat di rumah aja, katanya orang-orang sekitarnya, ya, entah tetangganya, entah juga masyarakat setempatnya. Kemudian dia mengatakan tadi orang semua mengatakan jangan keluar ke masjid, fa'innaka maridun, maksudnya engkau itu sakit, dah mama sholat di rumah aja. Ya, kayak orang zaman sekarang bilang Allah Maha tahu ya, kalau aku sakit dimaafkan sama Allah, udah di rumah aja, sholatnya di rumah aja, nggak usah ke masjid. Nah, orang zaman sekarang bilang begitu ya. Sakit sedikit Allah Maha tahu ya, kau sakit dimaafkan kalau nggak sholat, nggak apa-apa, nggak usah sholat, nanti aja kalau udah sembuh baru sholat. Ini ucapan setan, ini ucapan iblis ya, yang mengupayakan bagaimana nanti orang sakit tersebut meninggalkan sholat. Iya kalau dia sehat, kalau dia mati berarti dia termasuk orang yang meninggalkan sholat. Ada pun yang ngomong tadi, apa gimana responnya dia kalau dia mati meninggal tadi? Ya, yang tadi nyuruh udah Allah maafkan itu. Ya Allah Maha tahunya kalau mau sakit, nanti aja kalau sembuh sehat. Ternyata mati, dia meninggalkan sholat, diikutin ucapan tadi orang tadi. Ya, gimana responnya? Kalau responnya tenang-tenang aja, nggak merasa takut, nggak merasa bersalah, maka betul-betul lah itu iblis yang menjelma dari menjadi manusia untuk supaya ya melalaikan dari sholat, melalaikan dari sholat. Yang seharusnya aku ingetin, ini udah masuk waktu asar, sholat lagi, aku nggak bisa sholat, tapi akal masih berfungsi kan, masih berfungsi. Ya udah, sholat dan sholat, ya nggak bisa wudhu, diwudhukan, nggak bisa kena air, tayamum, gitu. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain, udah sholat lewat waktu, gitu ya. Jadi ada tahap-tahapannya lebih. Jangan gampang untuk meninggalkan sholat. Jangan kemudian tadi dia si orang yang terkena penyakit stroke tersebut, dia tidak mendengar azan kecuali dia bergegas untuk menuju sholat berjamaah di masjid. Kemudian dikatakan jangan keluar ke masjid, kau sakit. Maka kemudian mengatakan al-falah, al-falah, katanya orang stroke tadi ya. Al-falah, al-falah, al-falah. Kemenangan, kemenangan, keberuntungan, keberuntungan. Akimuni bil sofi. Dia ngatakan gini, akimuni, kalian tegakkan aku bil sofi, di sof. Tolong tegakkan aku di sof. Ya, minta dia supaya ditegak di sof. Faqom, kemudian mereka menegakkannya. Ya, fasalla jamaah, dan kemudian dia salat jamaah bil masjid, di masjid. Walam yazal yusalli hatta qubida fi sholati. Ya, walam yazal, dan senantiasa saja yusalli, dia salat. Dia terus salat tetap jamaah meskipun dalam kondisi dia stroke, hatta qubida sampai dicabut nyawanya, ruhnya dicabut. Fi sholati, dicabut nyawanya dalam salat. Ya, enak kali dia meninggal dunia di salat. Ya, permintaan yang tinggi itu. Ya, banyak orang minta supaya meninggal dunia di sholat, tapi apakah semua dikabulkan? Enggak. Hanya orang-orang khusus yang Allah Subhanahu wa taala karuniai untuk bisa meninggal dunia dalam sholat. Allah, mudah-mudahan Allah kasih ya kalau tersebut meninggal dalam sujud, meninggal dalam sholat. Ini hemat kali. Ya, disebutkan karena ini dia biasakan untuk sholat berjamaah, tidak ketinggalan sholat jamaah. Ya, sabda Nabi bersabda, ya, dia disebutkan, man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup yang membiasakan ada sesuatu, maka dia meninggal dunia dalam kondisi itu. Ya, dia membiasakan apa? Biasakan sholat jamaah, dan meninggal dunia pun dalam kondisi sholat jamaah dan dia berada dalam sholat. Allah, ya, nikmat kali. Nah, kalau dia biasakan
Kalau dia biasakan sholatnya sendirian, ya, iya kalau dia mati dalam sholat. Tapi kalau tidak, nah kalau dia biasakan sholat, ya otomatis itu amatnya dalam keadaan nggak sholat. Ya, dia biasakan diri, ya, main game, bisa jadi mati ya di depan handphone main game. Ya, biasakan diri kemudian buat dosa maksiat, matinya dalam kondisi semisal itu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kalau ruya diriwayatkan anna Abu Talha, diriwayatkan semuanya Abu Talha shalla fi haid wa fi syajar, beliau Abu Talha salat fi haid. Fi haid bisa diartikan haid itu dari tembok, bisa diartikan kebun, jadi ke kebun. Jadi Abu Talha ini salat di kebun. Di kebunnya wa fi syajar, dan di kebun itu ada pohon-pohon basinya. Ya, ada pohon. Fajabahu dubsiyun qara fi syajar. Ya, kemudian buat kagum padanya Abu Talha, siapa dubsi? Dubsi itu adalah wawadur minal hamam, yaitu diantara macamnya burung. Ada burung merpati yang terbang. Ya, terbang sehingga ke qara fi syajar. Dia pergi, terbang fi syajar di pohon, pindah ke pohon. Nah, kemudian dia lagi sholat nih. Dia sholat ya, sholat fi haid. Dia lagi sholat, kemudian pandangan matanya mungkin karena nengok ada burung terbang, sehingga langsung pandangan matanya tiba-tiba spontanitas nengok burung tersebut. Ya, misalnya kola, contoh, kau sholat, ada orang naik kereta datang, langsung ada. Nengok mata begini, gitu ya. Nengok gitu, mata. Ya, ada orang yang lewat, langsung tengok. Nengok mata. Ya, jadi ini terjadi juga pada Abu Talha. Sholat di kebun, ada burung kemudian terbang, langsung matanya mungkin tertengok. Langsung tertengok. Kemudian, ya, orang bisa saja, yaltamisu makhrajan. Yaltamisu, dia mencari burung tersebut makhrajan, jalan keluar. Dapat keluar. Fa'atba'ahu basarahu. Bahwa kemudian fa'atba'a mengikuti pada burung tersebut siapa basarahu. Ya, mengikuti Abu Talha. Ya, pada burung itu basarahu, pada matanya, dilihatnya. Ya, saat dan beberapa saat. Tsumma lam yadri kam sholat. Tsumma kemudian lam yadri, dia tidak tahu kam sholat, berapa rakaat dia sholat. Karena gara nengok burung tadi, sehingga lupa berapa rakaat yang sudah sholat. Pada kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau ngadu. Selesai sholat, kemudian beliau ngadu, menyebutkan berita pada Rasulullah SAW. Ma'asobahu minal fitnati, apa yang menimpa padanya minal fitnah, daripada bentuk fitnah. Di fitnah nih, ya, gak khusyuk sholatku, terganggu sholatku, fitnah nih. Dia kadukan sama Nabi Muhammad SAW. Dia ceritakan, aku udah begini, gitu. Ya, jadi dia ingin baik. Itu sahabat begitu. Ya, jadi kalau sedikit saja hatinya kemudian berpaling, matanya kemudian melihat sesuatu yang sekiranya nggak ditutup dalam sholat, langsung lapor sama Nabi, ingin baik, ingin berubah. Apa yang dilakukannya? Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ia sodaqotun fadhahu haitsu syi'ta. Ya Rasulullah, ini kebunku semua tadi, haid dari kebunku tadi semua itu sodaqotun, ini ku sedekahkan ini semua kebunku ini. Ya, fadhahu, maka kau letakkanlah ini sedekah ini haitsu syi'ta, mana kau mau ya Rasulullah. Maksudnya apa? Dia gara-gara dalam sholatnya kemudian melihat burung tadi, sehingga dia merasa terganggu, kayak aku punya kebun ini. Terganggu, aku punya kebun. Udahlah, kebunku sedekahkan aja lah. Gitu ya. Supaya apa? Supaya hatinya tak terganggu lagi di saat sholat. Gitu. Ya. Gak ada orang sekarang gak ada begitu. Ya. Lagi sholat nengok macam-macam. Lagi sholat apa-apa yang dilihat-lihat. Ya. Kadang pun sengaja ketawa-ketawa. Ya. Nah, itu soal apa tuh? Apa tadi, sakit sungguh-sungguhnya ya sama Allah Subhanahu wa taala,
dianggapnya kebun ini kalau kebun ini membuat aku lalai, kalau kebun ini membuat aku hilang kekhusyuanku dalam sholat, sudah aku sedekahkan aja semua yang sebelumnya. Ya, subhanallah. Ya, sama juga caranya kita taklim. Ya, lagi taklim kemudian buku. Ya, daripada kuku itu mengganggu taklimmu, udah kau putuskan aja kuku udah selesai. Biar nggak kuku lagi. Ya, lagi taklim kau congkel kuku, tengok kaki, jempol, tengok ini, apa-apa yang ditengok. Ya, udah sedekahkan aja dah. Hilangkan aja itu supaya khusyuk. Itu demi khusyuk itu ya. Lagi taklim pulpen main-main. Ya, udah sedekahkan aja pulpen mudah. Ya, jangan gara-gara sesuatu duniawi menghilangkan khusyuk, menghilangkan keseriusan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira Allah nggak tahu, Allah tahu itu. Ya, yang kau lakukan Allah tahu. Ya, hatimu nggak hadir dalam sholat, hatimu nggak hadir dalam ngaji, Allah tahu. Ya, maka tunjukkan kesungguh-sungguhan. Dan itu terjadi bukan 1-2 sahabat, hampir rata sahabat begitu. Dalam kisah-kisah ini satu diantaranya. Ya, banyak lagi kisah-kisah yang hampir sama seperti itu, menyedekahkan. Ya, gara-gara dia pikir kalau ini kendaraanku ini, ontaku ini mulai melalaikan aku dari kesungguh-sungguhanku dari Allah, udah aku sedekahkan aja nih. Ya, jangan sampai ontaku ini, kendaraanku ini kemudian menyebabkan aku lalai sama Allah. Gitu. Ya, dan rata-rata sahabat itu karena didikan Nabi Muhammad SAW. Yang didik Rasulullah. Ya, kalau sahabat itu kata Rasulullah, semuanya tanpa ada berpikir macam-macam, tanpa ada mempertanyakan. Ini kenapa ya Rasulullah? Ini kenapa Rasulullah? Gak ada. Itu gak ada kamu siapa sahabat begitu. Kata Nabi. Bahkan ada satu sahabat diperintahkan Nabi untuk buang emasnya karena dipakai emas, suruh buang sama Nabi. Ya, dibuang sama Nabi. Kemudian dia buang langsung karena takutnya, dia takut sama Nabi, dia dilarang sama Nabi, kemudian suruh buang, langsung dibuangnya. Ya, udah dia pucat karena cemas, takut dia udah dilarang sama Nabi. Ya, kalau langsung dia buang. Kemudian setelah beberapa saat berlalu, kemudian sahabat lain mengatakan, ambil tuh emasmu, ya, kau bisa jual, kau bisa kasih ke anak perempuanmu. Ya, apa katanya? Demi Allah, aku tidak akan mengutip sesuatu yang aku buang di hadapan Nabi. Ya, gak pernah aku kutip dan gak mau mengutip sesuatu yang aku buang di hadapan. Gitu. Ya, gak ada soal-soal kemudian tuh pikir 2 kali, pikir 3 kali, gak ada. Apa kata Nabi? Ya, sama juga seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Zaid bin Harithah. Sayyidina Zaid bin Harithah punya anak namanya Sayyidina Usama bin Zaid. Sayyidina Usama bin Zaid diangkat jadi pemimpin perang. Ya, padahal usianya beliau sangat muda. Usianya masih 17 tahun. 17 tahun udah bisa memimpin perang pasukan besar. Ya, memimpin perang pasukan besar. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Rasulullah wafat, ini pasukan si mandek kemudian disuruh sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq jalankan pasukan sesuai dengan apa yang disampaikan sama Nabi. Nabi dalam menyuruh, ya, jangan ada kemudian yang menghalangnya, yang memberhentikan. Enggak ada yang syaratnya Abu Bakar. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung ketika jadi khalifah. Ya, sahabat-sahabat yang tua mengatakan, ya Abu Bakar, ya, ini sebagai usul, saran saja. Kenapa enggak ambil alih saja kepemimpinan? Engkau yang pegang kepemimpinan. Karena ini Sayyidina Usama bin Zaid, dia masih kecil, masih muda. Ya, gimana kalau seandainya nanti Islam kalah? Ya, Islam kalah, kita kan karena kita sudah kehilangan Rasulullah. Ya, kita kehilangan Rasulullah. Kami usul, kau aja yang gantikan peperangan. Kau mimpin. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ya, demi Allah, siapa aku yang bisa merubah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW? Ya. Siapa aku yang bisa merubah, yang bisa menggantikan orang yang ditunjuk oleh Rasulullah?
Tak seorang pun yang berani. Kalau Rasulullah bilang A, semua sahabat semuanya A, patuh semuanya. Gak ada pikir dua kali. Secara logika, ya, ini Sayyidina Usama bin Zaid belum pernah mengalami peperangan, belum pernah mimpin perang. Sekali mimpin perang, ya, dalam kelompok yang besar, melawan kelompok besar, ya, khawatir takut salah, takut kalah, ya, hal yang wajar kalau ada kekhawatiran kalah, ya. Nah, kenapa nggak dipilih kemudian yang ahli taktik dalam peperangan? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, gitu-gitu masih ada Sayyidina Umar, ya, dan juga sahabat-sahabat yang besar yang lainnya. Nah, tapi itu udah menjadi pendiriannya sahabat. Kalau sudah Rasulullah yang pilih, Rasulullah yang majukan, ya Rasulullah yang menyetujui, maka tak seorang pun yang bisa menghalangi apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu seharusnya gitu juga. Ya, seorang murid seharusnya gitu kan. Ya, dia punya pendirian. Ya, apa kata guru, ya, apa kata syekh, apa kata itu dipegang. Ya, jangan sampai kemudian mentakwil atau segala macam atau ya beralasan macam-macam. Apa kata syekh itu dijalankan, bilang teguh. Gitu. Kadang-kadang yang bagi tolabil ilmi seyogyanya untuk menuntut ilmu. Ayat dirah dia bernadar atau satu sedekah. Seyogyanya untuk menuntut ilmu dia bernadar sedekah binahwi khamsin riyal. Ya, sedekah 50 rial. Kalau 50 rial itu 1 rial, anggap sekarang kalau 20 rial itu 50 rial 200.000. Anggap sekarang 200.000 lah, meskipun lebih sekarang. Berarti 50 rial 200.000 ya, 200.000. Anggaplah. Seyogyanya lah untuk menuntut ilmu, ya, yang aku menuntut ilmu. Seyogyanya untuk dia bernadar untuk sedekah 50 rial, kurang lebih 200.000. Idza fatau syai'un minal fadail. Ya, kalau lepas pada dia sesuatu minal fadail daripada fadilah-fadilah. Takbiratul ihram seperti hilang seperti ibadahnya, seperti takbiratul ihram lepas dari ihram. Contohnya, dia sholat terlambat. Dia punya nadar. Kalau aku sholat terlambat, aku nadarkan aku akan sedekah 200.000. Gitu. Itu baru. Yang bagi seyogyanya, sepatutnya, seharusnya, jadi punya tekad kuat, ya, nggak meremehkan kemudian ketinggalan jamaah, ketinggalan takbir ihram, ya, kata takbiratul ihram seperti takbir ihram ma'al imam bersama imam, sholatil jamaah dan sholat jamaah. Dia tekad, kalau aku sholat gak berjamaah, aku bernadar untuk aku sedekah 200.000, gitu, ya, supaya menunjukkan kau sungguh-sungguh, berarti kau serius. Ya, nggak kepingin supaya lepas jamaah dan lepas takbir ihram sama imam. Hakada, ya, wakilah dan wakiyamil lail dan qiyamul lail. Aku niat dia bertekad. Aku bernadar, ya, kalau aku tinggalkan sholat qiyamul lail, sholat malam, sholat witir, sholat tahajud, maka akan ku sedekah 200.000. Gitu. Jadi dikala dia ketinggalan, dia bayarlah 200.000. Ya, dia bayar tanpa ada gaji. Sayanglah, nggak ada. Karena ini menunjukkan kesungguh-sungguhan sama Allah. Menunjukkan kesungguh-sungguhan. Lil mujahadah, untuk dia mujahadah, mendidik nafsunya, menundukkan nafsunya yang malas-malas itu dididiknya, ditekannya supaya tidak ada lagi kemudian sifat malas-malasan. Itu ada, ya, biasanya itu punya tekad kuat, punya tekad kuat. Enggak lah. Ta'ahadu jama'atun, sekolah menjawab saling berjanji. Minum di antara mereka Sayyidina Haji Mugaddam ala hudur takbir ihram al imam, atas hadir di takbir ihram sama imam. Jadi Sayyidina Haji Mugaddam punya kawan-kawan, sepakat mereka semuanya berjanji, ambil janji setia untuk, ya, jangan sampai tinggal takbir ihram sama imam. Hatta innahum ja'alu syai' ala man ta'akhir min anha, sampai mereka berjanji, mereka punya kesepakatan, ya, jangan mereka menjadikan ada sesuatu yang harus ditunaikan bagi orang yang terlambat takbir ihram sama imam. Jadi kumpul sama kawannya. Kayak kalian lah, kumpul semua santri. Ya, punya kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya isinya adalah
kalau di antara kita yang ketinggalan takbiratul ihram sama imam, maka konsekuensinya harus buat ini. Ya, misalnya contoh, aku akan bandari. Ya, siapa ini bandari semuanya. Makan, ya, makan mie Aceh, ya, makan nasi goreng. Ya, siapa yang terlambat takbiratul ihram sama imam, maka contoh. Maka kesepakatan adalah bandari semua santri untuk makan nasi goreng, misal begitu. Nah, ini kesepakatan nih, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Ya, wa yawman satu hari nama Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Tidur Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Tidur hatta innal waqta dakhala. Sampai waktu tersebut masuk waktu salat. Ya, wa tahaqqaqu jama'atul lazuma ma'alaih. Ya, wa tahaqqaqu jama'atuhu luzuma ma'alaih. Dan telah nyatalah bahwasanya jamaah sekelompok jamaah ini ya udah yakin nih Sayyidina Al-Faqih Muqaddam dia tidur terlambat nih, dia akan terlambat takbiratul ihram sama imam. Udahlah hatta tahaqqaqul luzuma ma'alaih, wajibnya sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang dijanjikan tadi? Kesepakatan mereka lah. Ya, mereka sepakat misalnya contoh tadi untuk bayarin makan sama-sama misalnya gitu, contoh gitu. Ya, maka ya, ini teman-temannya bilang, udah bakal makan gratis lagi tadi, bakal dibandari lagi. Jadi contoh kalau ini makan ya, fa'aiqadallahu, kemudian setelah itu ya, fa'aiqadallahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala membangunkan beliau. Allah bangunkan Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Wa ata ilal bir, kemudian Allah dan beliau datang menuju ke bir itu apa? Sumur. Ya, falam yajidil dalwa, beliau nggak dapatin ember, timba. Sumur ada, timba nggak ada. Sedangkan waktu ini mau takbir nih. Ya, udah mau takbir. Gala kemudian falam yajidil dalwa, fasyara 'alal ma'i fartafa'a ila a'lal bir. Kemudian beliau mengisyaratkan air di air tersebut, isyarat dengan jarinya tangannya. Kemudian ya, 'alal ma'i fartafa'a, kemudian naiklah ilal a'lal bir. Ya, itu air naik ke atas sumur. Fatawaddu wa adraka takbiratul ihram. Kemudian beliau wudu, airnya naik ke atas, beliau wudu, dia cepat langsung menuju ke salat jamaah. Ya, ulama mengatakan bahwa ini karomahnya beliau, dia tampak semisal itu karena beliau jaga salat jamaah dan beliau nggak pernah tinggalkan salat jamaah. Nampak karomahnya. Ya, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Jadi kalau istiqomah jaga jamaah terus, Allah akan tampakkan keramat. Bahkan keramat yang tadi dinampakkan itu nggak ada apa-apanya dibandingin keistiqomahannya. Maksudnya, ya nggak ada apa-apa. Tapi kata ulama itu karena sebab beliau menjaga istiqomah dalam sholat berjamaah sehingga Allah tampakkan kalau mengganggu dia. Airnya naik sendiri, naikkan ya, beliau wudhu. Ya, kalau kau begitu air naik, wali langsung ya, wali ngaku-ngaku ya. Dan hati belum siap lagi, hatinya belum siap. Ya, kalau ulama-ulama itu enggak nampak yang aneh, udah ya, bukan merasa punya aku ini berarti udah hebat, aku udah gitu. Itu ya, nggak ada yang merasa aku udah hebat, aku udah wali, aku udah hebat. Ya, bahkan takut kalau nampak sesuatu hal-hal yang aneh pada diri beliau takut. Ya, apa ini? Ya, apakah ini istidrak dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, khawatir, takut terhadap diri sendiri. Hakada itu pembahasan tentang fadlu salatil jamaah, keutamaan salat berjamaah. Ya, jadi mudah-mudahan bisa diamalkan dan terus ya jaga salat jamaah ila akhir hayat, sampai akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Estaizu bi salatil isya. Subhanallah.